Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melestarikan ekosistem laut. Hadirin yang berbahagia, tepat hari ini, tanggal 8 Juni 2021 adalah Hari Laut Sedunia, yang mana biasanya banyak aksi-aksi kepedulian lingkungan, khususnya di daerah sekitar laut. Tahukah para hadirin bahwa 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan dengan luas 3,25 juta kilometer persegi ditambah 2,55 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif. Hal ini tentu saja membuat sumber daya laut kita berlimpah. Tetapi mantan Menteri KKP, Bapak Edi Prabowo, mengatakan bahwa potensi pemanfaatannya hanya 10% saja. Selain itu, banyak masyarakat Indonesia yang sering kali merusak ekosistem laut dengan membuang sampah sembarangan. Sampah plastik dan logam berat menjadi ancaman serius bagi lautan Indonesia. Kepulauan Seribu hingga Taman Nasional Komodo dan Pantai Kuta yang sering menjadi destinasi favorit wisatawan bahkan telah tercemar mikroplastik. Hal yang lebih berbahaya muncul ketika partikel mikro yang tak kasat mata termakan ikan hingga mengontaminasi tubuh manusia. Oleh karena itu, menjaga dan melestarikan ekosistem laut sangatlah penting. Berikut beberapa hal yang bisa saya sampaikan supaya kita dapat mewujudkan untuk melestarikan ekosistem laut. Yang pertama, tidak membuang sampah dan limbah di laut. Hal paling mudah yang dapat kita lakukan adalah jangan membuang sampah di laut. Karena telah terbukti bahwa mikroplastik di laut Indonesia mencapai angka 960 partikel per liter. Menurut P20 LIPI. Dan seharusnya kita juga mendaur ulang limbah industri dan pabrik sebelum kita membuangnya ke laut agar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, tidak merusak terumbu karang sebagai biota laut. Terumbu karang merupakan tempat tinggal bagi sebagian besar ekosistem laut. Selain itu, terumbu karang juga memperindah laut. Kerusakan terumbu karang tidak hanya terjadi karena perubahan iklim. Menurut LIPI, kerusakan terumbu karang terjadi karena aktivitas penangkapan ikan dengan cara yang merusak. Contohnya seperti menggunakan bahan kimia atau bahkan menggunakan bahan peledak. Kita lanjut ke nomor 3. Menangkap ikan tanpa merusak. Memang, aktivitas ini masih belum bisa dihentikan 100% di seluruh perairan Indonesia. Menggunakan bahan peledak atau pukat harimau akan merusak ekosistem laut, seperti terumbu karang atau bahkan ikan-ikan kecil. Gunakanlah alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, seperti jaring insang, jaring lingkar, ataupun jaring angkat. Lalu yang keempat, membersihkan sampah plastik di tepi pantai dan laut. Hal sederhana, selain tidak membuang sampah, dapat kita lakukan dengan bergotong royong membersihkan sampah plastik di pantai. Ya karena jika hal tersebut tidak dilaksanakan, tentu akan mencemari lingkungan dan pasti menjadi sumber penyakit yang merugikan masyarakat sekitarnya. Lalu, demi mengejar target Indonesia bebas dari sampah plastik pada tahun 2040, pemerintah Indonesia membentuk NPAP yang bersifat inklusif dan berperan sebagai solusi mengatasi permasalahan sampah plastik. Dalam tugasnya,
NPAP juga menggandeng pengelola pelabuhan di Indonesia. Yang terakhir, tentu saja memberi sanksi tegas bagi para pelaku perusak ekosistem laut. Dengan pemberian sanksi yang tegas, tentu saja akan membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga ekosistem laut. Bagi para pelanggar, tentu saja akan membuat mereka jera. Mereka akan paham bahwa laut juga yang akan menafkahi mereka dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hadirin yang berbahagia, melestarikan ekosistem laut berarti telah melestarikan setengah ekosistem bumi. Harapan saya setelah ceramah singkat ini, semoga kedepannya masyarakat Indonesia lebih sadar tentang pentingnya melestarikan ekosistem laut. Selain itu, kita juga dapat mengajarkan anak-anak kita sejak dini agar mereka memiliki kesadaran yang tinggi tentang penggunaan plastik. Cukup sekian hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Mas Adam makan buah kenari. Mas Burhan makan buah kedondong. Kalau laut kita lestari, pasti kita akan sehat dong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.